Baik anak-anakku semua, selamat siang anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang masalah interaksi antara negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita masuk materi ini, kemarin kita sudah membahas tentang materi tentang letak geografis dan letak astronomis. Tentu anak-anakku sudah mempelajari bahwa letak astronomis adalah letak yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, dari situlah kita akan mencoba apakah ada hubungan antara interaksi antar negara ASEAN dengan keberadaan letak geografis dan letak astronomis. Tujuan pembelajarannya pada hari ini sesuai dengan itu adalah anak-anak harus bisa menjelaskan hubungan antara interaksi negara-negara ASEAN, dan anak-anak harus bisa menjelaskan pengertian faktor pendorong, faktor penghambat yang bisa menghalangi atau menghambat kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Nah, tahukah anakku apa itu interaksi? Nah, interaksi adalah hubungan timbal balik kedua belah pihak. Ada hubungan aktif, ada hubungan aksi dan reaksi yang mengakibatkan ada terjadinya hubungan atau yang mengakibatkan terjadinya suatu kerjasama. Jadi ada hubungan timbal balik, bisa saja hubungan itu antar negara multilateral, dan bisa saja antara hubungan antar kedua negara atau bilateral. Jadi hubungan itu akan menghasilkan sesuatu yang bisa memanfaatkan dari kedua belah pihak. Nah, dari sini kita ketahui, sebelum kita masuk, pernahkah anak-anakku mendengar istilah SEA Games? Nah, apa itu SEA Games? Jadi salah satu kegiatan olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali di kawasan Asia Tenggara. Nah, dilihat dari latar belakang dari SEA Games tersebut, apakah ada kerjasama di dalamnya dalam pelaksanaannya? Dari situlah kita bisa menjelaskan bahwa kerjasama itu sudah ada sebelumnya melalui pertemuan dari para pemimpin-pemimpin negara membahas tentang SEA Games. Dalam hal ini mengembangkan ASEAN sebagai salah satu sarana olahraga yang bisa berkompetisi nanti di level internasional. Itulah salah satu SEA Games yang dilaksanakan di kawasan Asia Tenggara atau SEA Games yang khusus dilaksanakan di kawasan Asia Tenggara. Nah, seperti kita ketahui, SEA Games akan dijalankan atau dilaksanakan di kota Hanoi, Vietnam tahun 2021 yang bertindak sebagai tuan rumah. Yang sebelumnya para petinggi atau para petinggi negara dari 10 negara ASEAN yang sudah berdiskusi sebelumnya akan di mana letak SEA Games nantinya. Jadi interaksi tadi seperti yang saya katakan bahwa adanya hubungan antar negara baik secara bilateral maupun secara multilateral atau banyak negara yang dimaksudkan untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua negara. Nah, munculnya kerjasama ini tidak lepas dari setiap negara-negara dari anggota ASEAN itu memiliki kebutuhan berbeda dari setiap negara anggota. Tentu saja, misalnya Indonesia tentu tidak sama kebutuhannya dengan negara tetangga kita Malaysia, dan tentu saja tidak sama dengan kebutuhannya dengan negara Singapura. Jadi itulah salah satu yang melatar belakangi atau yang diperlukan sehingga perlunya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Itulah. Nah, mencakup tentang kebutuhan apakah itu? Bisa saja sosial, bisa saja politik, ekonomi, maupun bidang lainnya yang menuntut negara tersebut berperan aktif untuk melakukan kerjasama negara ataupun dengan internasional. Sehingga inilah ya salah satu dasar yang membuat dibentuknya ASEAN di kawasan Asia Tenggara tersebut. Nah, ada 2 faktor yang menyebabkan terbentuknya kerjasama. Yang pertama adalah didasari kesamaan suatu wilayah, dan juga disebabkan juga perbedaan potensi alam dimiliki suatu negara. Nah, itulah tadi
setelah kita mempelajari keadaan geografisnya setiap negara-negara ASEAN, tentu saja ada kesamaan dan juga ada perbedaan potensi disebabkan oleh perbedaan geografis tersebut, dan juga disebabkan karena adanya karakteristik tertentu yang ada di suatu negara di wilayah ASEAN. Nah, kita lanjutkan anak semua. Kesamaan sumber daya itu seperti adanya suatu negara yang memiliki sumber daya tertentu. Kalau di negara Asia Tengah bisa saja seperti Arab Saudi, seperti Iran, Irak, memiliki sumber daya alam dalam bidang minyak bumi, sehingga mereka melakukan kerjasama membentuk suatu organisasi untuk memperkuat sumber daya mereka, dinamakan OPEC atau negara-negara penghasil minyak bumi. Nah, seperti halnya Indonesia, seperti ketahui Indonesia salah satu negara penghasil pertanian, juga bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang memiliki potensi dalam bidang pertanian. Bukan cuma itu, ada juga disebabkan karena perbedaan sumber daya alam, seperti Indonesia. Nah, Indonesia akan melakukan ekspor pertanian ke Singapura. Nah, Singapura yang dikenal sebagai salah satu negara maju akan mengekspor juga hasil buminya, seperti hasil bumi seperti negara industrinya, seperti elektronik akan dikirim ke Indonesia, sehingga terjadinya kerjasama antar kedua negara karena perbedaan potensi tadi. Nah, bisa juga perbedaan geografis disebabkan oleh keadaan geografis dan karakteristik setiap negara yang membuat stabilitas untuk memperkuat stabilitas keamanan negara-negara ASEAN. Nah, stabilitas keamanan negara ASEAN itu disebabkan ada kerjasama seperti negara Indonesia, karakteristik wilayah dan negara kepulauan, tentu untuk memperkuat kawasan mereka tentu akan melibatkan organisasi ASEAN dalam membantu stabilitas keamanan negara ASEAN agar tidak disusupi oleh negara-negara asing yang ingin mencampur tangan dalam kawasan ASEAN tersebut. Nah, inilah salah satu gambar kerjasama negara-negara ASEAN di mana para pemimpin-pemimpin negara itu seperti kata di gambar tersebut adalah tahun 2019 yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand, yang menjelaskan tentang kerjasama multilateral antar negara-negara ASEAN. Bukan cuma saja kerjasama tersebut, ada juga faktor penghambat yang menyebabkan negara-negara ASEAN seperti ideologi, seperti konflik, dan kebijakan proteksi impor. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN seperti sosial budaya, seperti Polhamkam, dan seperti pendidikan. Nah, inilah nanti materi selanjutnya. Silakan anak-anakku dipelajari dan dibaca berikutnya. Dan jangan lupa anak-anakku, bisa juga anak-anakku mencari materi ini selain di buku paket, ada juga di internet dan materi-materi yang berhubungan dengan materi ini. Terima kasih anak-anakku atas perhatiannya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.